Melania Minartinggo Otongo dengan NIM 2101140084. Saya mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi Sekolah Dasar kelas 4, tema 6, Cita-citaku, subtema 1, Aku dan Cita-citaku, pembelajaran 1. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Andriani Afrianti Dualehan SPD MPD dan Ibu Rince SMB Nu SPD MPD. Sekian pengenalan dari saya, selamat menyaksikan. Hai, selamat pagi anak-anak. Aduh, ada yang kurang semangat nih. Coba Ibu ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak. Nah, semuanya pintar. Oke, sekarang Ibu punya yel-yel supaya kalian semua tetap semangat. Jika Ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian menjawab pagi, pagi, pagi. Yes. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Nah, pintar. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar hari ini? Ya, ada yang baik, ada yang sehat, dan ada pula yang semangat. Oke, pintar sekali ya anak-anak Ibu. Nah, Ibu ingin mengecek kebersihan kelas. Coba kalian semua lihat, semua di bawah lantai itu ada sampah yang berserakan loh. Ada kertas-kertas kotor. Jadi sekarang kita semua pungut sampah-sampah tersebut dan buang ke tempat sampah. Oke, kelasnya sudah bersih. Ibu ingatkan lagi ya, kita semua harus tetap menjaga kebersihan kelas agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus berdoa. Ibu minta, atau mungkin ada yang mau membawa kita dalam doa? Silakan angkat tangan. Oke, pintar Julita. Mari ke depan kelas untuk memimpin kita dalam doa. Oke, semuanya sikap berdoa ya. Baik. Oke, terima kasih Julita. Nah, setelah kita semua berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Oke, coba lihat di samping kiri dan kanan kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Ayo, coba dihitung baik-baik ya. Apakah ada yang tidak hadir? Dicek dulu teman-temannya. Wah, mantap sekali ya kelas ini. Hari ini 24 orang hadir semua loh. Berarti Ibu sudah tahu kalian semua pasti sudah siap dan semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita semua akan menyanyikan lagu kebangsaan. Ini lagu wajib kita loh, lagu Garuda Pancasila. Ada yang sudah tahu lagu ini? Oke, ada yang bisa memimpin kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Silakan Titin, pintar. Ayo, kita semua berdiri, ambil sikap sempurna, dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sudah. Terima kasih Titin. Oke, semuanya duduk kembali ya. Duduk dengan rapi. Oke. Nah, Ibu mau bertanya nih, apa makna dari lagu tersebut? Coba siapa yang bisa? Ayo. Oke, silakan Jo. Apa makna dari lagu tersebut? Pintar. Nah, lagu Garuda Pancasila itu bermakna semangat para pejuang negara demi membela tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Oke, pintar. Kalian semua pintar-pintar ya. Nah, berarti semuanya sudah lebih semangat dong untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini.
sekarang Ibu meminta kalian semua coba keluarkan buku-buku bacaan dalam tas kalian ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk literasi. 5 menit dari sekarang ya. Ayo semuanya literasi, mau membaca dari buku-buku kalian atau ingin menyimak apa saja yang ada dalam buku kalian, silahkan. Nah, semuanya sudah berliterasi. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang ingat dengan materi kita pada pertemuan kemarin? Nah, pertemuan kemarin itu kita semua membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan materi yang kemarin itu ada kaitan dengan materi kita hari ini. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mulai dengan pembelajaran kita ya. Hari ini kita akan belajar materi tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku pada pembelajaran 1. Ibu sudah tampilkan teks bacaan puisi tentang cita-citaku. Nah, Ibu akan membacakan teks ini dan kalian mendengarkannya baik-baik ya. Oke, cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lebih aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Oke, baik. Semua sudah mendengarkan puisi dari Ibu tentang cita-citaku. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut tentang siklus hidup dari capung. Coba semuanya amati ya, di situ berawal dari telur hingga dia menjadi nimfa atau anak capung dan terus berkembang menjadi imago. Sebelum kita melanjutkan ke materi-materi kita selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menggali isi dan amanat puisi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Yang ketiga, mengidentifikasi siklus makhluk hidup. Dan yang keempat, merancang skema tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teks puisi. Ibu akan menjelaskan dulu apa itu puisi, ciri-ciri puisi, dan bagaimana kita mengidentifikasi isi dan amanat dari puisi yang akan kita baca. Oke, semuanya dengar ya, menyimak apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Oke, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra. Puisi juga merupakan sebuah hasil dari perasaan dan ungkapan dari seorang penyair. Jadi, yang menyusun puisi itu, dia tidak sembarang menyusun puisi. Itu sesuai dengan perasaan atau ungkapan hatinya. Dia mengekspresikan ungkapan hatinya itu dan dia buat dalam bentuk puisi. Jadi, dari tiap bait itu penuh dengan makna dari penyair yang menyusun puisi tersebut. Oke. Nah, selain itu, puisi juga merupakan sebuah karya sastra yang penuh dengan makna-makna di dalamnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, setiap bait itu punya makna tersendiri. Nah, sekarang kita harus tahu tentang ciri-ciri puisi. Ada 4 ciri-ciri umum puisi. Yang pertama, puisi ditulis dalam bentuk bait dan terdiri dari baris-baris. Misalnya itu satu bait bisa terdiri dari 4 baris. Yang kedua, kata atau diksi yang digunakan umumnya bersifat kiasan. Kiasan itu bermakna indah. Jadi puisi itu tidak sembarang ditulis, yaitu harus bermakna kiasan agar orang juga bisa berminat dan tertarik untuk membaca puisi tersebut. Yang ketiga, kata atau diksi yang dipakai akan mempertimbangkan sajak dan rima. Sajak dan rima itu ada di bagian akhir
terakhir dari setiap bait itu, kata terakhir ya. Nah, yang keempat, di dalam puisi ada beberapa hal yang tidak akan ditonjolkan seperti karya sastra lainnya, seperti cerpen, dongeng, itu kan ada tokohnya di situ, ada alurnya di situ, ada latarnya. Tapi kalau puisi ini tidak. Jadi puisi ini dia berbeda sekali dengan karya sastra lainnya. Nah, ada gambar di samping itu. Ada puisi yang tadi Ibu sudah bacakan, puisi Cita-Citaku. Nah, di situ sudah dijelaskan bagiannya masing-masing. Tadi kan pada tujuan pembelajaran kita itu yang kedua kan ada menggali isi dan amanat puisi. Nah, sebelum kita melakukan atau menggali isi dan amanat puisi, kita harus terlebih dahulu mengetahui langkah-langkah menentukan isi atau makna dari puisi yang akan kita baca. Ada 4 langkah. Yang pertama, jadi ada dari 4 langkah tersebut itu kita harus pahami baik-baik agar kita bisa menentukan makna dari puisi yang akan kita baca. Oke, langkah yang pertama, membaca tiap bait puisi dengan saksama. Yang kedua, membayangkan isi dari setiap bait puisi yang dibaca. Yang ketiga, menuliskan isi dari setiap bait puisi yang dibaca. Dan yang keempat, membaca kembali tiap bait, kemudian meringkas menjadi satu paragraf untuk mewakili makna keseluruhan puisi. Nah, kita melakukan langkah-langkah tersebut, itu kita bisa dengan mudah menentukan makna dan isi dari puisi tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke muatan pelajaran kedua. Di sini muatan IPA tentang siklus makhluk hidup. Di situ ada siklus hidup capung seperti pada gambar yang sudah Ibu tampilkan di awal tadi ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang siklus hidup dari capung. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu hewan capung itu apa, dia itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Oke? Nah, capung disebut juga sibar-sibar yang artinya serangga dari bangsa Odonata. Serangga ini bertelur dan menghabiskan masa pradewasanya di lingkungan air sehingga tidak dapat jauh darinya. Nah, di sini ada struktur hidup capung. Jadi capung ini dia memiliki 3 bagian anggota tubuhnya itu. Nah, seperti kita ini, anggota tubuh kita ini ada mata, ada kepala, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Nah, sekarang kita harus belajar struktur tubuh dari capung. Yang pertama, capung itu mempunyai kepala dengan mata yang besar. Yang kedua, dada dengan 4 sayap dan 3 pasang kaki. Yang ketiga, capung memiliki perut dengan 10 segmen. Pasti kalian semua sudah pernah melihat capung kan? Capung, oke. Pintar, pasti semua sudah pernah melihat capung loh. Nah, siklus hidup capung dimulai dari telur. Seperti pada gambar yang Ibu jelaskan tadi, yang pertama kan telur. Nah, telur ini dia akan menjadi nimfa atau anak capung. Dan dari nimfa tersebut dia menjadi capung dewasa. Proses perubahan dari telur hingga capung dewasa memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan hingga bertahun-tahun loh. Pertumbuhan capung itu dia bisa berlangsung secara sampai dengan bertahun-tahun. Dia cukup lama. Anak capung disebut nimfa yang hidup dalam air dan menangkap mangsa seperti berudu dan ikan kecil. Jadi nimfa ini walaupun dia masih menjadi anak capung, dia bisa memangsa berudu-berudu di dalam air atau ikan-ikan kecil. Jadi capung muda ini, capung anak ini, dia bisa mencari makanan sendiri. Nimfa yang tumbuh sempurna, dia akan merayap berkeliaran dalam air, kemudian memanjat batang tanaman dalam air tersebut dan melepaskan kulit lamanya itu dan bisa berubah menjadi capung dewasa. Jadi pertumbuhannya itu cukup lama. Nah, itu coba kalian lihat, ada gambar di situ ya, capung air itu coba lihat. Itu dia mulai dari telur, terus telur dia ke nimfa,
Nah, di nimfa itu dia akan berkeliaran dalam air. Kemudian dia memanjat pohon atau tanaman-tanaman dalam air itu seperti eceng gondok, teratai dan lain sebagainya. Itu dia langsung melepaskan kulit aslinya dan dia menjadi capung dewasa. Pintar, semuanya udah pintar. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ibu mau kalian semua bentuk dalam kelompok. Tapi ingat, satu kelompok itu harus terdiri dari 4 orang. Jadi kalian semua tinggal memilih dengan teman sebangku dan teman di depan atau belakang kalian. Nah, dalam kelompok itu kalian harus mengerjakan soal-soal sebagai berikut. Soal-soal itu tidak jauh dari materi kita hari ini loh. Yang pertama itu kalian harus mencari, mengidentifikasi ciri-ciri puisi dari puisi Cita-Citaku. Yang kedua, kalian harus menemukan isi dan amanat puisi dengan langkah-langkah yang sudah ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, kalian harus menentukan siklus hidup capung. Kalian harus membuat skema perkembangannya sesuai dengan upaya pelestariannya. Nah, pintar. Nah, sekarang ibu kasih waktu kepada kalian ya untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Nanti setelah berdiskusi, ibu minta dari setiap kelompok itu maju ke depan kelas masing-masing untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kalian, dan teman-teman kelompok lain juga harus berpartisipasi aktif ya. Kalian itu harus bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan masukan kepada teman kelompok kalian yang sedang menjelaskan materi atau hasil kerja mereka di depan kelas. Oke, sekarang kita mulai. Adakah kelompok yang sudah selesai? Ayo, coba angkat tangan kelompok mana yang sudah siap. Pintar, kelompok 2. Ayo kelompok 2 silakan maju di depan. Kalian menjelaskan sesuai dengan soal yang ibu berikan. Nah, yang lain harus mendengarkan dengan baik ya. Jika ada masukan atau tanggapan dari kalian, mohon disampaikan. Oke. Wah, kita harus berikan aplaus yang meriah loh untuk kelompok 2. Jawabannya betul sekali. Ibu bahagia sekali kalian semua bisa menangkap apa yang ibu jelaskan tadi, bisa memahami dengan baik materi kita pada hari ini. Jadi ibu berharap kalian semua tetap ingat dengan materi kita, pelajari terus materi ini agar kalian bisa lebih paham lagi dengan materi ini. Oke, baik. Sekarang ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, materi kita hari ini kita belajar tadi kan dua muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Di mana bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang teks puisi. Di situ kita mencari isi dan amanat puisi serta kita mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Sudah ibu jelaskan tadi ya. Jadi kalian juga sudah paham. Terus muatan pelajaran IPA itu kita belajar tentang siklus pertumbuhan makhluk hidup. Di situ sudah kita ambil contoh siklus hidup dari capung. Kita sudah tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya, bagaimana lingkungan sekitarnya, dia itu hidup di mana. Jadi tadi capung kan hidup di air. Nah, kita juga bisa tahu upaya pelestariannya. Kita juga sudah belajar bagaimana mereka mencari makan. Dari capung anak saja dia sudah bisa mencari makan sendiri loh. Oke. Nah, semuanya sudah pintar. Anak-anak ibu semua sudah semangat ya. Oke. Nah, jangan lupa juga ibu akan kasih kalian tugas rumah. Nanti tugas rumah ini kalian kerjakan bersama orang tua kalian dan akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Oke. Jadi, untuk kalian yang belum memahami materi hari ini, nanti ibu akan lebih membimbing kalian lagi, membuat tes tambahan lagi agar kalian semua bisa lebih memahami materi kita pada hari ini. Oke, semuanya, ayo kalian semua kemaskan perlengkapan tulis kalian, masukkan dalam tas karena pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Sekarang kalian jangan pulang dulu ya. Sebelum kita mengakhiri dengan
pembelajaran kita hari ini, kita tidak boleh lupa mengucapkan syukur kita kepada Tuhan karena atas kuasa-Nya kita semua boleh menjalankan pembelajaran kita dengan baik. Kalian semua juga sudah memahami materi yang Ibu jelaskan dengan baik. Oke, sekarang siapa ayo yang mau pimpin kita untuk doa penutup? Ayo, siapa angkat tangan? Oke, Mayor, silakan Mayor pimpin kita dalam doa penutup ya. Oke. Oke, pintar. Silakan Mayor duduk kembali di tempatmu. Nah, sekarang kita semua sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya anak-anak, semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini kalian bisa ingat terus dan bisa mengerti serta memahami materi-materi yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di minggu depan.